Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brila Ardika Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018 akan mempresentasikan proposal pada simulasi proposal pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang penelitian. Melihat banyaknya mahasiswa universitas yang memiliki usaha sendiri di samping kegiatannya selama kuliah, seperti fotokopi atau percetakan, usaha makanan ringan atau camilan, dan sebagainya. Dari banyaknya minat mahasiswa yang berwirausaha, sangat diperlukan penelitian mengenai minat mahasiswa Universitas Sriwijaya terhadap mata kuliah kewirausahaan untuk menjadi wirausaha. Tujuan melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh diberikannya mata kuliah kewirausahaan dan meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha. Dengan adanya mata kuliah kewirausahaan ini bermaksud untuk memberi bekal dan menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan serta memotivasi mereka untuk bergabung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan yang tangguh, sehingga mereka dapat ikut berkontribusi dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya terdapat permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang tadi, maka diperolehlah rumusan masalah, yaitu bagaimana motivasi berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Indralaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun akademik 2018-2019. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian diharapkan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, menguji bagaimana pengaruh pemberian mata kuliah kewirausahaan terhadap minat mahasiswa Universitas Sriwijaya untuk menjadi wirausaha. Yang kedua, memberikan arahan dalam pengembangan mata kuliah kewirausaha untuk mendorong dan minat mahasiswa dalam berwirausaha. Selanjutnya, terdapat manfaat hasil penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yang pertama, menjadi masukan bagi para dosen, khususnya FKIP Universitas Sriwijaya Pendidikan Ekonomi agar melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang ingin menjalankan sebuah usaha. Yang kedua, menjadi sumber informasi bagi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai lembaga pendidikan yang ingin memberdayakan mahasiswa untuk menjadi wirausahaan agar menyediakan wadah atau ajang keterkaitan kewirausahaan tingkat fakultas. Yang ketiga, bagi peneliti, sebagai bahan informasi untuk melakukan perbaikan terhadap penelitian ini mengenai motivasi berwirausaha mahasiswa. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan. Menurut Zebuya dan Wiyusang, menunjukkan bahwa adanya persamaan dalam mengartikan kewirausahaan, sebuah usaha untuk mengolah sumber daya untuk diinovasikan. Sedangkan menurut Trining Tias, kewirausahaan keterkaitan dengan cara mengoperasikan sebuah usaha guna mendatangkan laba. Karakteristik kewirausahaan. Perilaku dan sikap bisa dipisahkan untuk menjadikan lebih sempurna karena kedua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sikap itu cara pandang dan pola pikir atas hal yang dihadapinya, seperti rasa takut, kesulitan, cobaan, kritikan, saran, tekanan, dan hambatan yang mendasari sebuah tindakan. Sedangkan perilaku adalah tindakan dari kebiasaan atau kebenaran yang ia pegang teguh. Selanjutnya yaitu manfaat dari kewirausahaan. Membangun sebuah usaha tidak hanya memberikan manfaat sebatas sebuah laba, keuntungan serta menghasilkan bagi wirausaha yang melakukan, namun dapat memberikan dampak yang lebih luas ataupun pemerintahan. Dapat persamaan antara teori Mayasari dan Anggiani, yaitu manfaat kewirausahaan, salah satunya yaitu membuka lowongan pekerjaan. Menurut Daryanto, sebagai salah satu sarana mengurangi pengangguran, dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat kewirausahaan yaitu sebagai sarana mengurangi pengangguran dan menambah lowongan pekerjaan. Selanjutnya terdapat motivasi.
Di sini terdapat beberapa definisi dari motivasi dari beberapa penulis. Yang pertama, yaitu kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan adalah motivasi. Yang kedua, motivasi adalah keadaan internal individu yang dilahirkan kekuatan, kegairahan, dan dinamika serta mengarahkan ke tingkah laku pada tujuan. Yang ketiga, motivasi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya jumlah dorongan, keinginan, kebutuhan, dan kekuatan. Oleh karena itu, ketika perusahaan sedang membangkitkan motivasi para karyawan, berarti perusahaannya sedang melakukan sesuatu untuk memberikan kepuasan pada motif, kebutuhan, dan keinginan para karyawannya. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan sebagai sebuah alasan seseorang dalam melakukan sesuatu agar tercapainya sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya. Selanjutnya terdapat variabel penelitian. Penelitian terdiri dari satu variabel yang menjadi fokus peneliti, yang kemudian disebut dengan variabel tunggal. Variabel tersebut ialah motivasi berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya tahun angkatan 2018-2019. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Pada populasi penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Sriwijaya Pendidikan Ekonomi tahun akademik 2018 dan 2019. Dapat dilihat contoh tabelnya pada layar slide. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Pemilihan dan pengambilan sampel merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan dengan cara acak setiap angkatannya. Hal tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh populasi untuk menjadi sampel. Pada sampel penelitian ini mengambil kelas program studi pendidikan ekonomi di Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas angkatan 2018 dan kelas angkatan 2019. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan informasi mengenai respon atau tanggapan dalam minat berwirausaha pada mahasiswa, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan angket. Teknik pengumpulan angket sendiri terdiri yaitu teknik pengumpulan data yang responder harus menjawab beberapa pernyataan ataupun pertanyaan secara tertulis yang diberikan oleh peneliti. Skala yang digunakan ialah skala Likert. Skala ini melihat sikap dengan cara mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan memberikan alternatif jawaban yang telah disediakan, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dapat dilihat pada layar slide contoh gambar tabelnya. Selanjutnya yaitu validasi eksternal. Pengujian angket menggunakan korelasi produk momen untuk melakukan valid atau tidaknya item soal angket. Nilai koefisien korelasi tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus seperti yang ada pada gambar di slide. Selanjutnya dihitung dengan menggunakan uji T dengan menggunakan rumus yang ada pada slide. Baiklah, sekian pemaparan proposal dari saya pada simulasi proposal pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan masih banyak kekurangan dalam pembuatan atau penyampaian proposal yang saya buat pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.